datang di program Semarak Nusantara. Program ini Marketis TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketis TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali nih rasa kecintaan kita dan nasionalisme kita semua pada negara ini di program bertajuk Semarak Nusantara. Kali ini saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz yang akan menjadi host pada hari ini dengan tema Merdeka Insight. Program Merdeka Insight akan menggali pandangan dan riset tentang karakter anak muda terkait kepedulian, sosial lingkungan, dan nasionalisme di era digital. Nah, marketer semua, hari ini saya telah terhubung bersama dengan Mbak Devi Atamimi, Institute Director HIL ASEAN, dan Eksekutif Director Strategi Hokuhodo Internasional Indonesia. Halo Mbak Devi, apa kabar Mbak? Halo Mas Hafiz, kabar baik. Apa kabar juga nih rekan-rekan marketeers? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan aman ya hari ini. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih loh udah mengundang saya kembali untuk berpartisipasi di acara Merdeka Insight ini. Terima kasih juga Mbak atas kesempatannya. Mbak Devi, berarti ini masih WFH ya Mbak Devi ya? Betul, kita sebisa mungkin apapun yang bisa dilakukan di rumah, kita lakukan di rumah saja. Baik, nah Mbak Devi, di program Merdeka Insight ini kita pengen tahu nih Mbak, soal generasi Z yang bisa dibilang generasi Z ini menjadi pasar masa depan untuk para brand. Mbak Devi melihat bagaimana sih karakter atau mungkin hal-hal unik dari generasi Z ini Mbak? Ya, menarik sekali memang kita membicarakan Gen Z ini karena apalagi ngomongin mengenai kemerdekaan Indonesia ya, mereka adalah masa depan bangsa. Namun sebelum kita lebih detail lagi, mungkin ada baiknya saya menceritakan dulu klasifikasinya seperti apa sih, siapa sih yang disebut dengan Gen Z ini, dan kita tuh sebenarnya generasi apa, jangan-jangan kita salah generasi gitu kan ya. Pengennya sih Z terus ya Mbak? Pengennya sih Gen Z, pengennya, betul. Di hati ya Mas Hafiz. Oke, jadi klasifikasinya adalah bagi mereka yang lahir sebelum tahun 1965 adalah baby boomers lah ya, kita tahu itu. Nah, dari 1965 sampai 1980 mereka adalah Gen X, lalu 1981 sampai 1996 adalah Gen Y atau yang lebih terkenal dengan nama millennials. Dan ya 1997 sampai 2012 itu adalah Gen Z. Nah, gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan antara beberapa sumber mengenai cut off-nya di tahun berapa, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk membahas Gen Z tentu ada baiknya kita melihat komparasinya dengan generasi sebelumnya. Di studi yang dilakukan oleh HIL ASEAN ini, kita melihat dari 3 sudut pandang. Pertama adalah life values, apa sih nilai-nilai hidupnya? Karena itu adalah dasar dari segala macam gitu kan. Lalu yang kedua, relationship apa yang paling penting dalam hidupnya. Dan yang ketiga, apa sih yang bikin mereka happy? Fulfillment tuh bagi mereka apa? Dan untungnya HIL melakukan studi millennials 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita mempunyai cukup banyak bank data mengenai perilaku millennials dan juga Gen Y di sebelumnya. Jadi kita bisa lebih membandingkannya, kita bisa lebih dalam gitu. Nah, bagi mereka-mereka yang lahir di tahun di Gen Z gitu, Gen X gitu ya, itu adalah generasi saya. Nilai-nilai hidup bagi kami itu adalah yang penting safety dan stability. Lalu juga relationship kita yang paling penting adalah keluarga, semuanya adalah keluarga gitu. Dan apa sih yang bikin generasi saya bahagia itu adalah kepastian. Nah, susah ya bagi Gen X di masa pandemi seperti ini yang serba tidak pasti. Butuh kepastian, betul, butuh kepastian. Nah, lalu untuk millennials, mereka nilai hidupnya itu adalah mengenai freedom dan flexibility. Dan banyak banget memang studi yang mengkonfirm ini gitu ya, mereka ingin kebebasan. Dan relationship yang paling penting adalah dengan diri mereka sendiri. Makanya banyak orang yang salah mengartikannya dengan generasi yang narsistik, karena memang self itu penting sekali bagi mereka. Dan tentunya yang bikin mereka happy adalah kalau mereka bisa expressing themselves. Nah, lalu pertanyaannya tentu jadi Gen Z itu apa gitu kan? Kalau misalnya kita melihat sedikit hasil datanya ya, saya share hasil datanya dulu supaya kebayang seperti apa. Gen Z ini dibesarkan oleh Gen X. Jadi Gen X itu adalah orang tuanya. Jadi saya memiliki ketertarikan terhadap studi ini tidak hanya secara profesional, tapi juga secara personal karena anak saya Gen X gitu kan. Jadi dengan mengerti studi ini saya lebih bisa mengerti anak saya. Nah, mereka dibesarkan oleh orang tua mereka itu dengan hubungan yang jauh lebih sifatnya pertemanan gitu ya, casual. Dan
mereka juga dibesarkan untuk memiliki critical thinking. Jadi bedanya dengan generasi sebelumnya, di mana orang tua mereka itu sudah mematok gitu biasanya ya, kamu harus ini gitu. Nah, Gen Z ini dibesarkan dengan kondisi di mana orang tuanya mengharapkan mereka mempunyai point of view sendiri, bisa berargumentasi gitu, terus bisa mempertanyakan hal-hal. Nah, tentunya dengan dibesarkan seperti itu, Gen Z itu memiliki karakter yang jauh lebih jauh lebih, ya tentu tadi critical thinking itu gitu kan. Dengan critical thinking yang ada tentunya semua hal ada positifnya ada negatifnya. Kita bahas positifnya tentu di hari ini gitu. Nah, lalu juga yang menarik adalah di saat banyak sekali artikel atau stereotyping gitu ya, atau memes lah zamannya sekarang gitu. Yang menyebutkan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang apatis, generasi yang individualistis gitu, generasi yang justru lebih narsis dibandingin millennials. Ya, ternyata dari hasil studi kami itu kebalikannya sekali. Jadi bagi Gen Z justru kalau kita tanya sukses itu bagi mereka apa sih? Hampir 75% dari Gen Z itu bilang sukses itu adalah membuat keluarga dan teman-teman bangga. Jadi justru sukses bagi mereka itu adalah kalau orang lain happy gitu kan. Terus juga sukses itu adalah kalau saya bisa menerima diri saya apa adanya. Lalu juga bagi mereka hidup itu adalah mengenai fulfilling responsibility. Jadi ternyata generasi ini adalah generasi yang sangat bertanggung jawab. Dan di saat yang bersamaan generasi ini juga generasi yang memiliki self love yang sangat tinggi karena hampir 90% dari mereka juga setuju bahwa self love itu adalah sebuah komponen yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari berbagai macam data tadi, Gen Z itu sebenarnya adalah generasi yang cukup holistik. Mereka mengapresiasi berbagai macam aspek dalam hidupnya, berbeda dengan generasi millennials yang lebih lebih fokus. Kalau misalnya kita perhatikan di zaman millennials yang lalu, itu keywords-nya kan adalah mengenai saya pokoknya mengejar passion. Passion adalah keyword banget gitu kan. Semuanya mengenai passion, karir itu sangat penting gitu kan. Mencari uang dan memiliki perusahaan, makanya banyak banget startup itu sangat sangat dihargai bagi para millennials. Nah, Gen Z tidak seperti itu. Mereka merasa bahwa hidup itu jauh lebih well-rounded yang harus dikejar. Tentu karir penting, tentu financial stability juga penting. Tetapi bagi Gen Z ada hal lain yang juga sama pentingnya yang ingin mereka penuhi. Hal lain itu adalah apa? Keluarga. Keluarga bagi mereka sangat penting. Lalu self love itu tadi gitu ya, mereka sangat penting. Dan yang menarik adalah di studi ini kami mencoba mengajak mereka, para responden kami ini, untuk membuat sebuah pie chart. Jadi coba adik-adik gitu pada saat kita melakukan interview gitu ya, bayangkan hidup ideal kalian, lalu coba tuangkan dalam sebuah pie chart. Isinya bebas tentunya karena ini adalah hidup kalian. Jadi idealisme apa ya tentu saja bebas masing-masing. Nah, ini menarik sekali dan sangat membuka mata saya adalah pie chart yang mereka gambar itu tuh benar-benar merangkum berbagai macam aspek dalam hidup gitu ya. Bahkan spiritual pun mereka masukkan ke dalam situ. Inner peace mereka masukkan ke dalam situ. Tentunya keluarga memiliki juga porsi yang sangat besar. Dan kalau kita lagi-lagi bandingkan dengan generasi sebelumnya itu tidak sekompleks itu. Mereka porsi untuk itu tadi ya, karir itu biasanya cukup besar. Jadi karir dan keluarga dua gitu. Sementara Gen Z ini lebih banyak mengkotak-kotakan aspek hidup mereka. Nah, jadi ini cerita panjangnya masih panjang dan sangat menarik karena ada banyak banget cerita yang luar biasa mengenai generasi ini ya. Tapi sebagai kesimpulan dari pemaparan saya di awal, seperti apa sih Gen Z itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Kalau kita mau ngomongin mengenai nilai-nilai hidup, kesimpulannya adalah nilai hidup bagi Gen Z ini adalah harmoni,
Mereka mencoba untuk membalance berbagai macam aspek hidup, sehingga supaya bisa balance semuanya, mereka harus mempertahankan keharmonisan gitu. Jadi harmoni itu sangat penting bagi mereka dan juga self worth. Makanya motivasi-motivasi mengenai mental health, mengenai self love itu juga makin sering kita dengar karena memang generasi muda ini merasa penting bagi mereka untuk mencintai diri mereka dulu sebelum bisa mencintai orang lain gitu. Luar biasa ya. Sangat profound nih di generasi ini. Nah, lalu kalau misalnya kita tadi yang kedua adalah poin mengenai relationship. Relationship bagi Gen Z ini yang penting terhadap siapa sih? Terhadap teman-teman dekat dan juga keluarga. Jadi beda tadi kalau millennials relationship-nya adalah terhadap diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah apa yang bikin mereka happy. Yang bikin mereka happy itu adalah kalau mereka bisa memfulfill kebutuhan sendiri dan juga kebutuhan orang lain. Nah, oleh karena itu bagi Gen Z ini sangat penting bagi mereka untuk tadi ya balancing berbagai macam hal dan juga mensinergikan berbagai macam hal. Makanya kami mencoba untuk memberi gambaran mengenai Gen Z ini sebagai generasi yang kita sebut synergizer. Kayak saling bersinergi gitu semuanya ya. Memang pada apa ya? Pada awal, pada saat kita melakukan hipotesa awal, kita merasa ini generasi kok kompleks banget ya. Terus kayaknya ini generasi kok depresif gitu. Iya, karena mereka diajak untuk kritis. Mereka dituntut bukan diajak untuk kritis gitu kan. Sehingga apa ya, mereka mempertanyakan banyak hal. Jadi kalau misalnya sekilas memang mungkin banyak juga artikel gitu ya yang menyebutkan mereka adalah generasi yang lebih mudah depresif karena itu mereka dituntut bertanggung jawab terhadap pemilihan jalur hidup mereka masing-masing gitu. Jadi kondisi ini bikin generasi Z ini hard to handle nggak sih Mbak untuk kita-kita yang mungkin nanti akan bersentuhan jadi anak kita atau mungkin nanti kerja kita di masa depan gitu kan? Hard to handle-nya adalah sebenarnya untuk kebaikan. Kenapa hard to handle? Karena itu tadi mereka kan mempertanyakan banyak hal. Betul, Ya kan? kritis ya tadi kritis tadi itu. Kritis, betul. Jadi pada saat mungkin mereka dikasih sebuah tugas, instead of ya udah oke bos, gitu kan saya jalankan, mereka harus nggak bisa, mereka harus tahu kenapa saya harus menjalankan ini. Mungkin kalau zaman dulu ya, kalau kita ngasih sebuah tugas gitu sama tim kita, yang mereka tanyakan adalah bagaimana caranya. Nah, Gen Z kurang informatif apa mereka ya kan? Mereka kayak internet itu kan semua udah luar biasa lah mereka. Jadi pada saat diberi tugas, mereka tidak bertanya lagi bagaimana menjalankannya. Karena bagi mereka, gue tinggal browsing, gue tinggal cari di YouTube. Tapi mengapa saya harus melakukan hal tersebut? Nah, mengapa itu kan jauh lebih sulit, ya kan? Betul. Pertanyaannya sulit ketika dia dihadapan oleh anak-anak kita, ini kenapa harus ini? Betul. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat Mbak soal kita kan udah tadi mereka sudah terpapar dengan dunia teknologi, informasi terbuka buat mereka. Tapi mereka sendiri termasuk tipikal yang terbuka nggak sih terhadap globalisasi, perbedaan dan segala macamnya, Mbak? Nah, yang menarik ya, banyak sekali dari responden yang bilang mereka itu ingin memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya. Oh, kita langsung jelek gitu kayaknya. Kesempatan apa ini? Maaf gitu ke mereka. Jadi yang paling ekstrim kita lihat ya, Greta Thunberg, seorang aktivis, dia tuh Gen Z gitu kan ya. Dia kan benar-benar marah sama generasi sebelumnya. Kenapa kamu meninggalkan Earth yang begitu polluted, Earth yang begitu broken buat saya, gitu kan kemarahannya dia kan. Iya. Nah itu tentunya ekstrim gitu ya. Tapi bahwa ada apa ya pemikiran itu tuh mungkin ada di banyak Gen Z memang, bahwa mereka harus memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh generasi sebelumnya. Iya. Makanya kalau kita ngomongin mengenai banyak hal, makanya tadi globalisasi ada hubungannya gitu ya. Karena menurut mereka bukan hanya bumi yang broken, tapi juga hubungan antar manusia juga cukup broken.
kita mendengar berita-berita apalagi di luar negeri ya. Untungnya di Indonesia tidak separah itu, karena Indonesia kita sudah terbiasa dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan keberagaman gitu ya. Jadi kita lebih open minded sebenarnya dibandingin negara-negara yang barat yang sering kita dengar gitu ya. Nah, bagi mereka itu adalah sebuah concern yang cukup mengganggu. Mereka sangat mengembrace inclusivity. Jadi bukan lagi pengkotak-kotakan gitu ya. Mereka untuk hubungannya secara untuk hal hubungan itu mereka mengembrace inclusivity. Jadi untuk globalisasi, Gen Z ini tuh udah nggak ngelihat lagi ada perbatasan demografis bagi mereka. Indonesia itu adalah sebuah entity, yes, tapi tidak membatasi mereka untuk ekspresi ke dunia gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalkan mereka dikasih pekerjaan rumah tadi, Mbak, apa generasi kita yang atau generasi sebelum dari mereka yang mungkin banyak mengeluarkan polusi, belum lagi merusak lingkungan dan segala macamnya, ketika dihadapkan untuk pekerjaan rumah tersebut, bisa dibilang generasi ini cukup siap ya, Mbak ya, termasuk membayar utang-utang negara nantinya, Mbak. Itu kemarahan yang lebih besar lagi mungkin kayaknya. Kenapa generasi kita dilimpahkan hutang? Tapi semoga malah menjadi apa ya, membuka generasi yang lebih baik lagi ya untuk dunia secara global. Saya yakin mereka akan membawa kebaikan bagi dunia. Oke, kalau bisa saya simpulkan berarti generasi ini cukup apa ya, punya pandangan kalau di Maklus ini kita percaya bahwa brand itu harus tampil horizontal, inklusif dan sosial. Dan sebenarnya 3 nilai itu sudah bisa dijawab oleh generasi Z, bahkan yang notabene mungkin masih menjadi konsumen kita ya, belum menjadi seorang brand atau menjadi seorang pengusaha yang Mbak Devi ya. Oke, Mbak Devi, sebelum kita berlanjut membahas hal-hal yang lebih menarik lagi dari Gen Z ini, izinkan saya untuk menutup segmen pertama dan kita akan beralih ke segmen kedua. Baik Marketeers, kita akan mengulik lebih dalam di segmen kedua program Merdeka Insight. Marketeers semuanya, masih bersama saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz dan kita akan kembali mengulik bagaimana karakter Gen Z bersama Mbak Devi Atamimi, Institute Director HIL ASEAN dan Executive Director Strategi Hakuhodo International Indonesia di program Merdeka Insight. Mbak Devi, tadi menarik banget nih Mbak, karakter-karakter Gen Z yang sudah disebutkan oleh Mbak Devi. Mereka sangat holistik, mereka sangat inklusif, tapi sebagai konsumen Mbak, tapi bener nggak sih seseksi itu mereka nantinya di kemudian hari bagi brand gitu loh Mbak? Sangat seksi. Seksi ya. Tapi gimana ya maksud saya? Oke. Mbak Devi duluan. Kan memang prediksinya di tahun 2030 itu Gen Z 25% dari global workforce ya. Makanya memang penting banget bagi marketer dan marketeers tentunya untuk dari sekarang mempersiapkan bagaimana sih kita bisa meng-approach brand kita gitu ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Gen Z ini. Nah, karena tadi itu ya, sifat-sifat mereka yang inklusif, sosial gitu kan, dan juga critical thinking, tentunya harus kita harus melakukan sebuah pendekatan yang berbeda dengan generasi millennials gitu. Ada banyak hal yang bisa diangkat, tapi saya coba share beberapa, yaitu adalah mereka karena mereka critical thinking, mereka adalah rational shopper. Jadi lebih rasional, lebih pragmatis tempatnya gitu ya. Tidak mudah untuk membohongi atau memanipulasi Gen Z ini. Kenapa? Karena pertama mereka udah critical thinking. Kedua, dengan adanya internet dan informasi yang overloaded, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi digital detective. Gitu. Dan mereka adalah generasi yang baca loh komposisi itu apa, apalagi kalau yang hubungannya dengan produk atau kategori yang high involvement gitu ya. Contoh misalnya skincare gitu ya, mereka tuh mengerti sekali ingredients ini untuk apa gitu. Terus juga rational shopper tadi itu kan. Nah, lalu yang kedua itu adalah mereka lebih purposeful. Tujuan ya, tentu semua ada tujuan gitu ya. Tapi mereka lebih
aware terhadap purpose mereka untuk mengkonsumsi. Karena tadi itu kan mereka pengen mereduce waste. Bumi ini sudah terlalu banyak sampah gitu kan ya. Jadi mereka lebih berpikir 2 kali untuk beneran nggak sih gue perlu ini. Tentunya ini mungkin to the extreme gitu ya. Tetapi bahwa at the back of their mindset mereka itu harus lebih hidup minimalis gitu-gitu tuh mereka sering banget dengar. Jadi kalau misalnya brand tidak bisa memberikan a sense of purpose bagi mereka, ya akan ketilep oleh brand yang lain. Nah, kalau misalnya saya juga dalam studi saya ini bertanya kriteria karakteristik apa sih yang penting pada saat mereka memilih brand gitu ya. Yang pertama adalah membantu mereka enhancing skills, tentunya lah ya, sama dengan millennials kalau ini. Tetapi juga contribute to local cost. Nah, ini penting. Local cost, bukan cuma contribute to a cost, tapi a local cost. Lalu juga provide happiness, karena generasi ini sangat mencari itu kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah promote inclusivity. Jadi itu ya, enhance skill, local cost, happiness sama inclusivity. Nah, 4 hal ini yang sangat penting bagi marketers untuk ketahui gitu loh. Jadi pada saat kita memformulasikan marketing strategi kita, setelah kita melihat kembali brand kita tahu angle mana nih yang harus saya angkat, gitu kurang lebih. Terus mungkin pertanyaannya, jadi sebagai brand kita harus gimana, gitu kan? Betul. Nah, sebagai brand kita mencoba melihat dari 2 hal yang paling common. Biasanya kan kalau kita mendevelop sebuah strategi, gitu kan, yang kita lihat adalah USP kita apa atau RTB kita apa, gitu kan? Betul. Nah, kita mencoba untuk mendefinisikan nih USP instead of unique selling propositions. Gimana kalau misalnya kita mencoba mencari unique social perspective? Karena social perspective ini yang dicari sama Gen Z, ya kan? Brand lu stand for apa gitu? Bantu kita dong untuk sama-sama heal the world gitu. Jadi social perspective apa? Lalu yang kedua adalah RTB yang biasanya itu adalah reason to believe. Gimana kalau kita coba ganti dengan reason to bond? Karena bonding itu penting. Mereka generasi yang inklusif dan mereka adalah generasi yang tidak melihat brand sebagai something on a pedestal. Zaman dulu tuh kan brand kalau ngobrol sama kita kayak dia look down gitu kan, kita look up sama brand gitu kan. Nah, mereka tidak tentunya gitu kan, kayak we are equal. Kita mempunyai peran yang bisa bersinergi juga sama brand. Makanya reason to bond instead of just reason to believe gitu. Terus jadi brand harus lebih harus lebih berani menurut saya ya, lebih berani untuk menunjukkan stand-nya dia terhadap sebuah isu atau sebuah cause itu apa gitu. Oh, tadi mungkin juga untuk saya menambahkan sedikit nih, kan kalau misalnya kita ngomongin brand, ngomongin marketing kan semua sekarang menggunakan digital sebagai one of their main vehicle, apalagi social media gitu ya. Brand rame-rame nyemplung di social media. Nah, ada informasi juga yang perlu diketahui oleh marketeers bagaimana Gen Z ini mengkonsumsi digital dan social media. Jadi, millennials, kita bandingin lagi dikit ya. Millennials itu mereka lebih memblurkan, tidak ada pembatasan yang jelas antara masing-masing penggunaan platform dan juga tidak ada pembedaan yang jelas antara offline dan online. Ya, jadi pada saat millennials tuh kita masih ingat zaman-zaman awal di mana kayak everything that happens offline has to also happen in online gitu. Juga mereka tidak terlalu membedakan antara mana private area dan public area. Contohnya gitu ya. Sering banget orang yang nge-tweet hal-hal pribadi nge-tweet hal-hal pribadi instead of japri gitu. Nah, Gen Z tidak seperti itu. Gen Z itu justru memisahkan antara kehidupan offline mereka dengan kehidupan online. Mereka bukan yang pengen semuanya ada di online. Kayak nggak harus gua makan, minum, apapun tuh ada di online. Mereka nggak seperti itu, ternyata. Gitu. Terus juga, mereka sangat mengkotak-kotakan penggunaan platform. Kayak Twitter buat hal yang berbeda, Instagram buat hal yang berbeda, TikTok buat hal yang berbeda, Facebook buat hal yang berbeda. Juga penggunaan mereka chat messaging juga penggunaan yang berbeda-beda. Bahkan misalnya di Instagram gitu ya, yang masih paling widely used gitu ya, Instagram,
mereka memiliki beberapa account. Millennials juga memiliki beberapa account, tapi purpose-nya berbeda. Gen Z ini account-nya berbeda. Mereka punya kayak 1, 2, 3 account. Itu adalah karena mereka merasa mereka harus merespek teman yang ada di masing-masing account. Gitu. Jadi kayak saya terharu sih, mereka mulia sekali gitu ya. Nah, karena mereka sangat mengkompartmentalisasi penggunaan digital dan sosial media, dan juga mereka mencoba untuk menunjukkan sisi mereka yang berbeda di TikTok dan Instagram. Jadi beda loh. Mereka pada saat, kan kalau misalnya kita lihat banyak sekali orang yang posting TikTok di Instagram gitu ya. Nah, bagi Gen Z itu sebenarnya mereka merasa tidak seperti itu seharusnya. Instagram itu tujuannya adalah untuk gue cuma nih kayak expressing show off, sementara TikTok itu adalah to be inspired, to be entertained gitu. Dan karakter gue yang gue tunjukin di dua platform itu berbeda. Bukan berarti gue punya kepribadian yang berbeda kata mereka, bukan. Tetapi karena audience yang ada di dua platform itu berbeda. TikTok mungkin lebih banyak teman-teman mereka tentunya. Sementara di Instagram mungkin ada juga guru mereka atau orang tua mereka gitu, di mana mereka harus respect. Nah, oleh karena itu, jadi brand juga harus bisa menunjukkan beberapa angle karakter mereka di sosial media yang berbeda. Ini sebuah hal yang apa ya? Sebuah hal yang harus digarisbawahi karena masih banyak brand yang kayak oke, gue bikin iklan gitu kan, gue taruh aja di Facebook, gue taruh di Instagram, gue masukin TikTok juga gitu. Nah, ini kurang tepat gitu loh, karena itu tadi si Gen Z ini mengharapkan brand untuk behave accordingly to each of the platform. Gitu. Kompleks juga Mbak ya. Harus pendekatannya mungkin untuk satu segmen yang sama, tapi dengan platform berbeda mereka harus menyediakan pendekatan yang berbeda dari masing-masing. Betul. Ya. Tapi kalau bisa dibilang Gen Z ini paham akan porsi mereka juga nggak sih Mbak? Misalkan ya sebagai generasi muda mereka tidak akan mengkonsumsi konten-konten yang mungkin masih bagi mereka atau yang kita biasa bilang tuh konten dewasa gitu Mbak. Mereka paham akan porsi itu atau mereka justru oh nggak apa-apa gue akan tetap konsumsi itu tapi gue bisa punya kemampuan untuk memfiltersasi untuk agar gue nggak akan terpengaruh atau apa gitu Mbak. Karena yang kedua ya. Oh, berarti kemarin nih Mbak, ada yang menarik Instagram itu dia bikin pembaruan security-nya, mereka akan membatasi ruang gerak untuk anak-anak remaja. Nah mungkin fitur ini nggak akan diterima dengan baik oleh mereka ya. Jadi mereka ada dua opsi Mbak. Dia akan tetap bisa menggunakan sistem keamanan yang sudah ada sekarang ini atau masuk tadi teenage mode misalkan saya sebutnya apa gitu. Oke, berarti mereka lebih kepada akan konsumsi itu tapi mereka bisa memiliki kemampuan untuk memfilter ya Mbak ya. Iya, karena eksesnya, imbasnya dari mereka memiliki tadi perilaku dan sifat yang saya sebutkan sebelumnya adalah mereka merasa mereka sudah dewasa secara pemikiran. Gitu. Jadi kayak untuk usia yang sangat muda, mereka merasa itu tadi kedewasaan pola berpikir mereka tuh lebih maju dibandingin generasi sebelumnya. Jadi kadang-kadang ngerasa kayak tenang aja, I know what I'm doing gitu, padahal masih kecil. Tapi di riset sebelumnya juga disebutkan ini sebagai conscious consumerism ya Mbak. Masuk ke kategori ini ya. Ya, betul. Conscious consumer gitu ya. Karena itu tadi mereka conscious terhadap apa yang mereka konsumsi. Mereka juga conscious terhadap apa yang terjadi di sekeliling mereka. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin sosial, kita ngomongin globalisasi, ini emang generasi yang akan membawa perubahan sih. Nah, aku jadi teringat juga Mbak, di Mark Plus itu kami percaya, mungkin karena aku anak baru juga ya, sekitar 2 tahun lalu itu aku dengar Pak Hermawan bilang, consumer is not a king anymore, they are our friend. Ya, betul. Pengen diposisikan sebagai temannya si brand tersebut. Nah, berarti makin cocok dong Mbak ya dengan apa yang terjadi karakter di Gen Z hari ini Mbak ya. Betul, karena salah satu lagi rekomendasi yang kami berikan itu bagi brand adalah untuk co-create dengan Gen Z. Tim mereka lebih ingin dilibatkan ya Mbak, lebih banyak porsi untuk dilibatkan oleh brand tersebut ya Mbak. Betul. Oke, berarti kalau bisa dibilang ini menjadi berkah juga nih Mbak untuk pemerintah Indonesia Mbak, yang mungkin tadi tahun 2030 apa yang disebut bonus demografi, lalu 2040
ke generasi Indonesia Emas itu mungkin akan on track bersama dengan Gen Z ini, Mbak ya. Amin. Oke, oke. Kalau dari Mbak Devi mungkin ini pertanyaan tinggal sedikit lagi, Mbak. Ada nggak Mbak Devi melihat tadi contoh case dari brand yang mungkin sudah sangat lihai memainkan apa ya psikologis dari para generasi Z ini? Atau mungkin ada tips idealnya seperti apa tadi? Aku mencoba untuk nggak sebut brand karena Oke, kita punya klien juga gitu betul. kan ya. Betul. Jadi supaya nanti kok saya nggak disebut gitu. Mungkin case-nya adalah begini. Jadi kalau misalnya saya ngasih teorinya aja gitu ya. Jadi teorinya adalah tidak jangan takut untuk kelihatan jelek. Itu susah loh untuk brand. Karena kan brand harus pengen selalu sempurna terlihatnya, Betul. kan? Nah, yang diinginkan oleh Gen Z karena mereka tadi pengen co-create pertama. Gimana caranya gue co-create kalau brandnya itu terlalu tampil sempurna? Apa yang lagi mesti gue create, lo udah sempurna. Satu itu, gitu kan? Lalu kedua juga karena brand ini kan udah dianggap friend tadi temen, gitu kan ya. Jadi udah humanize hubungannya. Jadi tugasnya bagi marketers juga bagaimana cara kita menghumanize brand, bagaimana kita merepresentasikan brand sebagai temannya mereka. Jadi mungkin dua hal tambahannya lagi adalah no frills. No frills itu tadi lebih kepada jangan memanipulasi gitu ya. Jangan juga nggak usah terlalu banyak bumbu-bumbu. Ada banyak brand-brand baru. Ini brand baru ya, bukan brand lama berubah, ini brand baru, tapi fenomena aja. Banyak brand baru yang sekarang, kalau saya lagi ngambil kecantikan, saya perempuan sih soalnya ya, jadi yang paling netral itu adalah saya ngomongin kecantikan ya. Brand baru, instead of memberikan janji-janji, biasanya kan kalau misalnya apalagi skincare gitu kan, oh janji nanti kulit akan bla 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 gitu kan, menyinari seantero dunia gitu kan. Sekali polos glowing seantero dunia. Ya, betul. Nah, instead of menjanjikan seperti itu, banyak brand yang justru mereka sangat direct, no frill. Mereka cuma nyebutin aja ingredients-nya apa. Terserah si pengguna gitu ya, untuk belajar sendiri. Oh, ternyata acid ini tujuannya ini, gitu. Atau ya nama-nama ingredients itulah ya, tujuannya apa? Tanpa mereka sama sekali mengiming-imingi glowing tadi itu atau putih atau apapun. Nah, gitu. Jadi itu ke sana gitu loh arahnya. Karena generasinya praktikal, karena generasinya adalah tahu. Jadi no frill and direct itu sangat penting untuk coba dipelajarin. Oke. Gitu. Berarti bisa Jadi dibilang sebenarnya peluang yang sangat bagus untuk merek-merek lokal, Mas. Yang masih baru gitu ya, masih baru UMKM itu kan mereka masih lebih fleksibel ya. Iya. Untuk beradaptasi ya. Jadi Berarti boundaries antara brand besar, brand kecil pun atau brand baru pun semakin blur ya Mbak ya? semakin blur. Apalagi pandemi ini loh. Kita kan belinya online ya, banyaknya apapun gitu kan. Dengan kita beli online kan tentunya pilihan terbuka lebih lebar. Yes. Akhirnya kita tahu, oh ada begitu banyak brand lokal yang selama ini kita nggak tahu karena kita kalau belanja bulanan deh misalnya, atau nggak usah jangan belanja bulanan lama banget, kita belanja snack gitu ya ke minimart gitu kan. Kan yang kita lihat hanya brand-brand yang ada di dalam shelf itu. Tapi dengan online ini kan, wah ternyata gitu kan, ada banyak sekali merek Indonesia, ayo kita coba gitu. Tapi selain itu bisa diprediksi juga berarti Mbak. Nanti kalau misalnya mungkin hari ini ya di dalam packaging sebuah merek atau produk itu paling nutrition fact hanya 1/4 porsinya. Mungkin ntar ke depan akan whole of bisa jadi nutrition fact semua. Iya benar banget Mas Hafiz. Akan seperti itu pergerakannya gitu. Di mana generasi ini pun tidak malas untuk riset dan membaca ya Mbak ya. Enggak, bahkan kadang-kadang so tahu karena so tahu karena memang mereka tahu gitu. Kan gini loh, kebayang Mas, hari-hari mereka gitu ya ditanya kalau misalnya ada sesuatu apapun mereka akan tanya pendapat lo gimana, menurut lo gimana. Jadi otomatis dalam hal memandang apapun mereka harus ngerasa oh saya perlu mengisi informasi supaya kalau ditanya pendapat saya apa saya tahu jawabannya.
gitu kan. Kalau zaman saya dulu, saya nggak ditanya pendapat saya apa, pokoknya kerjain aja gitu kan. Lo harus gini, lo harus ini. Oh ya udah nurut gitu. Zaman sekarang kan enggak. Menurut kamu gimana, Nak? Gitu. Oke, oke. Jadi selain memang mereka ingin dilibatkan, tapi juga mereka sudah mempersiapkan kondisi tersebut. Iya. Dan culture kita nge-review itu kan sangat apa ya, belakangan merajalela kan. Apapun di-review. Mau di-review di tempat yang memang sudah ada, yaitu di online, kayak di marketplace, di mana kita habis membeli barang, rame-rame kita mereview dan memberi testimoni gitu kan. Atau ya di ruang-ruang publik kita, di ruang-ruang sosial media, itu kan mereka kayak berusaha untuk mencoba mereview sesuatu constantly. Gitu. Oke, Mbak Devi, seru banget perbincangan kita hari ini. Cuma sayang banget Mbak Devi, waktu kita masih terbatas. Ya. Jadi teman-teman marketer semua, kalau bisa saya simpulkan tadi, jadi generasi Z ini cukup complicated. Mereka sangat holistik, memikirkan banyak hal. Bahkan untuk bagi para brand Gen Z ini pengen apa ya? Ingin co-create, atau brand ini mungkin bisa mengerahkan co-creation activity bersama dengan Gen Z, karena mereka juga ingin menjadi teman dari para brand, ingin dilibatkan, mereka ingin engage dengan brand yang mungkin bisa mampu tampil humanis tadi. Nah, untuk itu brand tidak boleh melakukan sedikit pun manipulasi. Betul ya Mbak Devi ya? Ya itu idealnya Mas Hafiz. Idealnya. Oke. Nah, marketer semua itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Devi atau Mimi. Nah, kalau misalkan marketer semuanya masih bingung, masih nggak tahu, masih gamang sebenarnya seperti apa Gen Z ini secara mendetail, Mbak Devi bisa dibagikan nggak Mbak? Ini teman-teman marketer ini bisa mungkin mendapatkan risetnya kemana Mbak Devi? Iya. Kita dengan senang hati, karena memang studi ini kita lakukan untuk umum gitu ya, karena menurut kita itu adalah juga salah satu kontribusi kita terhadap industri ini. Teman-teman bisa akses www.hillasean.com. Oke, hillasean.com. Hillasean, HILL, ASEAN disambung semua, .com, dan di situ teman-teman juga bisa ngelihat laporan dari studi-studi kita yang lainnya. Oke, terus kalau para brand juga bingung untuk mengeksekusinya, bisa menghubungi Mbak Devi juga Mbak ya? Bisa kontak saya, bisa lewat Instagram saya Devi Atamimi, atau email saya agak susah karena nama saya di email berbeda dengan nama panggungnya saya. Jadi DM aja deh di Instagram. Masih dibales ya Mbak ya? Ya, insya Allah. Oke, Mbak Devi seru banget, tapi terima kasih banyak atas waktunya. Marketer semua, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Devi yang sudah meluangkan waktu dan memberikan insight yang sangat menarik seputar konsumen masa depan. Semoga kita semua tercerahkan dan mampu mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan karya yang positif. Saya Muhammad Hafiz bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Salam merdeka. Salam merdeka.